Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin aku Ayu Afrilia Nurhaliza dengan NIM 221060606083 dari Program Studi Teknik Industri UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Di sini aku bakal ngejelasin program yang aku buat, yaitu program menghitung volume bangun ruang. Di sini aku milih bangun ruangnya itu ada tabung, balok, sama kubus. Nah, di sini aku juga pakai si fungsi sama percabangan. Langsung aja ya, kita ngejelasin program yang aku buat, terus nanti sambil ngeran programnya juga. Yang pertama di sini kita tuh harus tahu dulu rumus-rumus dari tiap bangun ruang yang kita pilih. Kayak tabung, balok, sama kubus. Kalau udah tahu rumusnya itu pasti bakal enak. Nah, di sini aku pakai fungsi. Kenapa sintaks def ini itu tuh sebagai fungsi. Kenapa aku pakai fungsi? Itu biar lebih rapi aja programnya. Jadi lebih terstruktur dan lebih enak dilihat juga, nggak acak-acakan. Terus di sini kita mendefinisikan menghitung volume tabung. Nah, di volume tabung itu tuh kita rumusnya apa sih sebenarnya? Pi dikali R dikali R dikali T. Kenapa penjabarannya tuh kayak gitu? Karena nggak bisa di kuadratin kan? Karena sebenarnya rumusnya itu Pi kali R kuadrat dikali T. Tapi karena di sini nggak bisa kuadrat dan R pangkat 2 itu sama dengan R dikali R, makanya penjabarannya eh, R dikali R dikali T. Dan khusus buat volume tabung di program aku itu paten pakai Pi 3,14 untuk mempermudah akunya juga dalam pembuatan program. Nah, di sini si R kita deklarasikan masukkan jari-jari lingkaran, si T-nya juga untuk masukin tinggi tabung. Nah, di sini juga aku pakai tipe data integer atau bilangan bulat karena biar enak juga di akunya bikin programnya. Terus udah dideklarasiin R apa, T apa, terus volume tabung rumusnya apa, barusan nanti bakal muncul si hasil dari volume tabungnya. Sama kayak volume balok, volume kubus itu juga sama, cuman bedanya di rumusnya masing-masing aja gitu. Ini kita langsung loncat aja ke fungsi perhitungan. Nah, di sini if elif else-nya kepake, atau kalau misalnya di teori itu namanya percabangan. Percabangannya kepake di sini karena di sini ada 3 kondisi atau lebih dengan nanti perintahnya tuh berbeda-beda gitu. Ini kita sambil run programnya aja. Nah, tampilannya nanti bakal kayak gini. Kenapa? Padahal yang ditulis paling atas itu definisi dari menghitung volume tabung, tapi kenapa yang muncul pertama kali itu si daftar pilihan ini? Karena si fungsi perhitungan ini sendiri, dia nggak ribet-ribet, dia langsung ngirim perintah print daftar pilihan, print menghitung volume tabung, print menghitung volume balok, sama print menghitung volume kubus. Sama yang terakhir itu disuruh pilih 1, 2, 3. Jadi dia tuh gak ada embel-embel if, else, atau sama dengan atau mendeklarasikan tuh gak ada. Dia langsung ngeprint, makanya yang muncul pertama kali itu si fungsi perhitungan ini. Nah, sintaks def ini disebutnya fungsi ya, jadi biar enak. Nah, terus di sini percabangannya dipakai if, elif, sama else-nya. Pilihannya kan ada 1, 2, sama 3. Jadi ketika kita milih 1, itu bakal balik ke fungsi menghitung volume tabung. Karena 1 tadi kan daftar pilihannya itu menghitung volume tabung. Jadi otomatis ketika user milih 1 itu bakal keluar si fungsi menghitung volume tabung tadi, nih yang di atas. Gitu. Nih kita coba ya. Kita tulis angka 1. Kita nih langsung keluar, masukkan jari-jari lingkaran sama kayak
pendefinisian fungsi ini tadi. Masukin jari-jari lingkarannya, terserah di sini pakai 12 deh. Terus tinggi tabungnya bebas, mau 12 juga boleh. Tuh, dia langsung muncul. Karena udah dapet hasil dari volume tabungnya tadi, hasil perhitungan volume tabungnya, maka bakal muncul si fungsi ulangi ini. Fungsi ulangi itu apa? Nah, fungsi ulangi di sini aku masukin perintahnya untuk bertanya lagi apakah si user mau menggunakan program ini apa enggak? Apa dia masih mau ngitung lagi atau enggak? Jadi, makanya ada fungsi ulangi ini ditambahin untuk memastikan si usernya mau ngitung lagi atau enggak. Kalau misalnya iya, itu bakal balik ke fungsi perhitungan ini, bakal terlampir lagi si daftar pilihannya nih. Misal kita mau ngitung lagi, ketik ya, tuh dia bakal muncul lagi daftar pilihannya. Sama itu berlaku untuk pilihan kedua setelah menghitung volume balok sama setelah menghitung volume kubus. Nah, else ini apa? Else ini ketika user salah menginput selain 1, 2, sama 3. Misal, salah input Y atau ya Y dulu. Nah, itu bakal dikasih tahu pilihan yang dipilih nggak valid. Dan bakal ditanya lagi mau kembali ke daftar pilihan apa enggak. Nah, fungsi memastikan itu, nih, fungsi memastikan itu perintahnya yang bakal keluar ini nanti. Fungsinya si memastikan ini buat nanya juga apakah si usernya itu mau kembali ke daftar pilihan karena salah input ataupun dia udah nggak mau lagi pakai programnya. Jadi misalnya dia jawab iya, itu bakal balik lagi ke si perhitungan ini, si fungsi perhitungannya bakal terlampir lagi daftar pilihannya. Tapi kalau misalnya enggak, bakal keluar dari program. Misal nih, udah nggak mau ngitung, tulis tidak. Udah, programnya selesai keluar. Dan tulisannya bakal Anda keluar dari program gitu. Nah, kenapa sih fungsi-fungsi itu tuh ada di atas semua? Kenapa nggak di bawah sini? Jadi, untuk manggil fungsi yang kayak gini, itu harus udah didefinisiin dulu. Makanya, pendefinisian itu ada di atas, sedangkan menu-menu kayak gini tuh ada di bawah, supaya ketika dipanggil fungsinya itu udah bisa jalan. Karena secara teori, kalau misalnya kita manggil fungsi duluan di atas, sedangkan penjabarannya di bawah, itu nggak bisa. Bakal kepanggil fungsi yang lain. Nah, itu secara teori ya. Jadi, untuk mempermudah juga, lebih baik didefinisiin dulu, terus barusan dipanggil fungsinya. Tuh, mungkin sekian yang dapat aku jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga dapat dimengerti sama asisten praktikumnya juga teman-teman yang nonton video. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.